Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video saya lagi. Saya akan melanjutkan untuk pembahasan roket yang part kedua. Tapi jika teman-teman ingin mengerti apa yang saya akan bahas di part ini, silahkan teman-teman nonton yang di video saya yang pertama sudah saya upload ya. Dan video saya pertama itu saya menjelaskan dari awal, dan ini saya akan membahas untuk part keduanya. Jadi tetap menonton, stay tune, dan worry to subscribe, but subscribe is free. Oke teman-teman, saya akan mulai. Oke teman, saya akan menjelaskan. Di sini bahwa Konstantin Tisyolvsky juga menganjurkan agar udara dalam pesawat antariksa itu harus dimurnikan sebab tidak dapat diperbarui. Ia juga beramalkan bahwa awak pesawat menjadi tidak berbobot. Menurutnya, berat yang terjadi di permukaan bumi disebabkan oleh adanya gravitasi. Jadi, roket itu berat bila berada di bumi karena di bumi sendiri itu mengandung gaya gravitasi. Sedangkan di luar angkasa sana, saya juga tidak terlalu mengerti sih apakah di luar angkasa sana mungkin ada gaya gravitasi juga, mungkin gaya gravitasi Mars, gaya gravitasi Saturnus, kan kita tidak tahu. Kemungkinan sih. Sini, kecuali bila mesin sedang hidup, pesawat antariksa dan para awak kapalnya sama-sama dipengaruhi gravitasi. Ya, segala sesuatu yang ada di kabin pesawat mengapung di udara. Oleh karena itu, sebelum astronot meninggalkan bumi menuju antariksa, para awak kapal harus berlatih hidup dalam tempat yang tidak berbobot. Jadi, para astronot yang ingin terbang keluar angkasa harus berada dulu di tempat yang tidak berbobot atau yang tidak ada, atau mungkin yang minim gravitasi. Adalah caranya dengan membuat ruangan hampa udara. Jadi para astronot ini disuruh tinggal di tempat yang ruangan hampa udara untuk tempat mereka latihan dulu sebelum menuju ke luar angkasa. Konstantin Tisyolvsky mengemukakan gagasan cemerlangnya pada tahun 1895. Di sini saya belum lahir. Akhirnya teori ini mengalami banyak ilmuwan yang tertarik pada penerbangan antariksa hingga peluncuran ke antariksa benar-benar terwujud. Tidak ada seorang pun di luar Uni Soviet yang mengetahui gagasan Tisyolvsky ini. Ya, saya Sangat benci untuk ngomong nama ini, susah sekali. Namun di luar negeri itu pun ada yang berusaha mengembangkan roket. Misalnya seorang warga Amerika Serikat yang bernama Robert Goddard. Ia melakukan percobaan pengembangan roket pada tahun 1910. Jadi Tisyolvsky itu yang pertama ya, yang mengemukakan gagasan roket dan diikutin oleh warga Amerika yang bernama Robert Goddard tadi saya bilang. Ia melakukan percobaan pengembangan roket pada tahun 1910 dan pada tahun 1026 ia berhasil meluncurkan roket yang pertama yang hanya meluncur 12 meter. Jadi yang kita ketahui sekarang itu roket bisa terbang jauh ke sana itu. Dulu itu roket cuma bisa terbang sejauh 12 meter. Itu jangka pendek 12 meter. Ya, walaupun hanya meluncur setinggi 12 meter, hal itu merupakan awal yang baik yang membenarkan akan asasnya. Dan selanjutnya, pada tahun 1935, Robert Goddard yang warga Amerika ini, warga Amerika tadi katanya mungkin astronot Amerika lah ya, mencapai 1000 km per jam. Sayang sekali usaha Goddard tidak mendapat dukungan dari orang sehingga perkembangannya tidak maju pesat. Ya, dia sangat disayangkan sekali usaha Robert Goddard ini tidak didukung dengan dana. Mungkin si Robert Goddard kekurangan dana sehingga dia tidak bisa memajukan teknologinya lagi. Seiring dengan itu,
di beberapa negara telah berdiri perkumpulan penggemar roket. Ada kayak komunitas nih. Misalnya di Uni Soviet dan Jerman, pada tahun 1931, Jerman meluncurkan roket bahan bakar cair yang pertama. Ternyata Jerman juga dulu pernah main roket tuh yang pas dipimpin Adolf Hitler, kan gila-gilanya perang. Ternyata di balik perangnya juga dia sudah menciptakan roket. Sangat luar biasa Jerman ini. Jerman satu-satunya negara yang menurut saya juga jago sih ini Jerman. Ya, gue ngapain curhat. Yuk, lanjut. Jerman meluncurkan roket bahan bakar cair yang pertama, disusul oleh Uni Soviet pada tahun 1933. Jadi Jerman yang pertama, terus Uni Soviet tadi apa? Pusing. Ya kita sama-sama pusing di sini. Dua tokoh yang besar peranannya dalam peluncuran roket dan membawa ke zaman antariksa adalah Werner von Braun dan Sergei Korolev. Apa ya, nama-nama orang luar jago-jago, orang tuanya ngasih nama. Coba nama kita Ucup. Pada tahun 1930, pemerintah Nazi Jerman, yang sedang Nazi itu yang dipimpin oleh Hitler tuh yang gila-gilanya perang, mulai melirik kepada roket. Tampaknya mereka sadar bahwa roket memiliki arti penting dalam perang. Masih gila-gila perang dan roket digunakan untuk perang zaman dulu. Wow. Mereka memaksa Braun dan kawan-kawannya selama Perang Dunia II membuat roket. Mereka berhasil membuat roket V2 dengan jumlah 500 buah. Tidak jumlah yang sedikit ya teman. Roket V2 tersebut dilengkapi dengan bahan peledak yang kuat. Beberapa roket V2 pernah ditembakkan ke London. Inggris pun kena imbasnya di sini teman. Antara tahun 1944 sampai 1945. Akibatnya sungguh di luar dugaan. Beberapa roket V2 yang rancangan Jerman ini yang meledak di London membunuh ribuan manusia. Wow. Ribuan manusia. Dan sekarang yang kita lagi hadapin ini termasuk perang. Cuma perang dalam musuh tidak kelihatan. Seperti virus tidak kelihatan tapi seketika kita udah kena ya. Kan? Jadi untuk teman stay safe ya. Tetap di rumah aja menonton video ini. Semoga video saya memberikan ketenangan kepada teman untuk tetap di rumah. Oke, lanjut. Perang Dunia Kedua berakhir dengan kekalahan Jerman dengan hancurnya Nazi. Jadi pas Perang ke Dunia II, Jerman kalah dan Nazi hancur. Hitler sendiri mati bunuh diri. Pihak sekutu Amerika Serikat segera membawa Braun ke Amerika untuk mengembangkan roket lebih lanjut. Usaha ini mencapai puncaknya dengan dilaksanakannya program Apollo. Jadi yang kita kenal sekarang, roket Apollo itu dibuat oleh orang Jerman yang diambil oleh pihak Amerika untuk mengembangkan roketnya itu di negara Amerika yang disebut Apollo. Jadi di sini kita sudah tahu ya apa arti Apollo itu, sejarah Apollo itu seperti apa. Di samping Amerika Serikat, orang Uni Soviet juga atau Rusia tidak tinggal diam. Mereka pun berusaha mengembangkan roket untuk keperluan penelitian angkasa luar. Dan di sini roket sudah digunakan untuk meneliti angkasa luar. Tidak untuk perang lagi, oke? Oke, sampai sini dulu video saya. Oke, tetap ikutin video saya. Jangan lupa di-subscribe karena subscribe itu gratis. Tidak ada dipungut biaya sama sekali. Like, share, komen, dan bagikan ke teman kalian. Semoga video ini membantu dan menambah pengetahuan teman-teman. Kok udah ada? Bye.